Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas tuntas soal Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Ini sosok yang, kompleks banget ya. Ada banyak sekali cerita yang saling bertolak belakang tentang beliau. Jadi pertanyaannya begini, siapakah Prabowo sebenarnya? Apakah dia seorang modernis visioner yang mau membawa Indonesia jadi raksasa dunia? Atau justru ancaman bagi demokrasi karena masa lalunya yang, kita tahu, cukup kelam? Nah, ini dia dua sisi mata uang yang akan kita bedah bersama. Oke, jadi begini agendanya. Kita mulai dari visinya untuk Indonesia, terus kita lihat gaya diplomasinya yang unik. Setelah itu, kita akan menengok sisi gelapnya, masa lalunya, dan kekhawatiran soal demokrasi sekarang. Terakhir, kita akan simpulkan gimana semua ini berpengaruh ke posisi Indonesia di mata dunia. Yuk, langsung aja kita mulai dari visinya. Bagian pertama, visinya untuk Indonesia, khususnya transformasi ekonomi. Nah, ini dia agenda ekonomi super ambisius yang dipresentasikan Presiden Prabowo di tingkat global. Dan yang pertama dibicarakan adalah rencananya yang bisa dibilang spektakuler soal dana kekayaan negara. Lihat angka ini, 1 triliun dolar Amerika Serikat. Luar biasa kan? Ini adalah target total aset yang mau dikelola oleh Danantara, nama dana kekayaan negara yang baru. Tujuannya jelas, supaya Indonesia bisa jadi mitra yang setara buat investor global, bukan cuma jadi pasar. Dana ini dirancang untuk membiayai industri-industri masa depan dan, pada dasarnya buat ngegas pertumbuhan nasional. Dan untuk mencapai visi besar tadi, ini dia gameplaynya. Ada 8 prioritas utama hingga tahun 2026. Ini jadi semacam tulang punggung strateginya. Coba kita lihat, cakupannya luas banget. Mulai dari hal-hal yang paling dasar kayak ketahanan pangan dan energi, program makan gratis, sampai ke hal yang lebih besar seperti strategi pertahanan total dan investasi global. Lengkap. Tapi visinya bukan cuma soal uang dan militer. Ada penekanan kuat pada pembangunan manusia. Beliau bilang, saya bertekad bahwa anak-anak dari keluarga termiskin tidak akan tetap miskin, mereka harus diberi kesempatan yang sama. Ini bukan sekedar slogan loh. Program seperti makan bergizi gratis dan sekolah asrama balu untuk yang kurang mampu itu jadi inti komitmennya. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan. Oke, visi ekonomi sebesar itu tentu nggak bisa jalan sendiri. Butuh dukungan internasional. Nah, sekarang kita pindah ke panggung global. Kita lihat gimana Presiden Prabowo membangun jaringannya. Dan di sini, pendekatannya itu sangat personal, sangat khas. Ini dia, filosofi yang jadi landasan diplomasinya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kedengarannya simpel ya, tapi ini sebenarnya adalah cara modern untuk menafsirkan kembali prinsip bebas aktif yang sudah lama jadi pegangan Indonesia. Dan beliau nggak main-main soal ini. Coba lihat, dalam beberapa bulan pertama aja, setidaknya 14 negara sudah dikunjungi, dari Tiongkok, Amerika, Rusia, sampai ke negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Ini seperti tur diplomatik tanpa henti. Tujuannya, yaitu tadi, membangun jaring persahabatan yang kuat. Nah, ini contoh sempurna dari metodenya. Diplomasi personal. Raja Abdullah II dari Yordania bilang, kami berbagi persahabatan selama puluhan tahun, sejak kami masih menjadi prajurit muda. Ini bukan sekedar hubungan antar negara, tapi pertemanan pribadi. Saking dekatnya, pesawat beliau sampai dikawal jet tempur kerajaan Yordania. Ini level diplomasi yang beda. Oke, sampai sini kelihatannya bagus ya. Visi ekonomi yang hebat, diplomasi yang hangat, tapi seperti yang kita singgung di awal, ada sisi lain dari cerita ini. Sebuah sisi yang jauh lebih gelap yang datang dari masa lalu. Ini adalah rekam jejak karir militernya yang jadi sorotan banyak pihak, terutama kelompok hak asasi manusia. Ada serangkaian tuduhan serius di sini, mulai dari perannya di Timur Timur tahun 76, dugaan teror terhadap sipil di tahun 80-an dan 90-an, serangan balasan di Papua Barat, sampai yang paling terkenal, kasus penculikan aktivis mahasiswa di Jakarta tahun 98 yang berujung pada pemberhentiannya dari dinas militer. Dan ini penting untuk diingat, masa lalu ini bukan cuma catatan sejarah yang ada di buku. Sampai sekarang, nasib 13 dari 22 aktivis yang hilang tahun 98 itu masih jadi misteri. Setiap hari Kamis, ada aksi diam di depan Istana Kepresidenan, istana yang sekarang jadi kantornya, untuk menuntut kejelasan. Jadi masa lalu itu masih sangat hidup. Nah, rekam jejak inilah yang membuat banyak organisasi masyarakat sipil khawatir. Mereka melihat ada potensi krisis demokrasi baru yang membayangi Indonesia saat ini. Jadi, ini bukan lagi soal masa lalu, tapi soal masa kini dan masa depan. Salah satu yang jadi sorotan adalah kabinetnya.
Ini adalah kabinet terbesar sejak era reformasi. Para kritikus bilang kabinet gemuk ini penuh dengan sekutu politik. Bahkan ada perwira militer aktif yang menduduki jabatan sipil. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran soal, politik balas budi, kronisme, dan yang paling penting soal supremasi sipil yang bisa jadi tergerus. Dan kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Coba lihat angka ini. 5.444. Itu jumlah orang yang ditangkap selama demonstrasi massa di bulan Agustus 2025 yang memprotes kebijakan ekonomi. Jadi, poin utamanya adalah ada anggapan bahwa ruang untuk berbeda pendapat makin sempit. Lembaga-lembaga pemantau mencatat adanya peningkatan represi. Bahkan program yang populer seperti makan bergizi gratis pun nggak luput dari kritik. Pertanyaannya, dananya dari mana? Analisis menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata sekitar 71,7%, itu lebih dari 2/3, dananya diambil dari anggaran pendidikan pusat. Jadi ada trade-off yang besar di sini. Oke, jadi kita sudah lihat dua sisi yang sangat kontras, visi yang besar di satu sisi dan kekhawatiran yang serius di sisi lain. Ini membawa kita ke bagian terakhir. Gimana dua kenyataan ini membentuk peran Indonesia di tengah dunia yang, makin terpecah dan penuh persaingan geopolitik. Banyak analis menggambarkan kebijakan luar negerinya seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, Indonesia terus mendekat ke Tiongkok dan Rusia untuk urusan dagang dan investasi demi mencapai target ekonominya. Tapi di sisi lain, kedekatan ini berisiko memancing reaksi dari Amerika Serikat dan Barat, terutama terkait isu HAM dan aliansi strategis. Ini semacam melanjutkan pendekatan ekonomi nomor satu, tapi dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Intinya, jalan yang harus ditempuh pemerintah sekarang ini sangat menantang. Mereka harus bisa menavigasi persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia sambil terus ngebut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama berhadapan dengan beban masa lalu pemimpinnya. Semuanya terjadi bersamaan. Jadi, pertanyaan besarnya adalah ini, bisakah Indonesia mewujudkan cita-citanya menjadi raksasa ekonomi global, sementara pada saat yang sama harus berdamai dengan hantu-hantu masa lalunya dan menjawab kekhawatiran yang semakin besar soal masa depan demokrasinya? Nah, ini adalah dilema inti yang kita hadapi bersama, dan jawabannya akan menentukan arah Indonesia ke depan.